Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian selalu dalam kondisi sehat, bahagia, dan sejahtera guys. Oke, di siang ini aku ingin berbagi tentang 10 hal yang aku suka dari Karimun Wagon Air. Nah, nanti dari 10 hal ini kira-kira yang bisa kalian dapatkan apa, terutama bagi kalian yang ingin membeli mobil Karimun Wagon Air ya. Nanti 10 hal ini bisa menjadikan pertimbangan kenapa kalian harus membeli Karimun Wagon Air. Ikuti terus video ini. Bagi kalian yang baru masuk ke channel Disugi, silahkan subscribe karena subscribe adalah gratis guys, ya kan? Dan ini mungkin bisa menambah semangat aku dalam berbagi kepada kalian semua tentang berbagai hal di channel Disugi ini. Oke guys, kita lanjut ya. 10 hal yang aku suka dari Karimun Wagon Air ini apa? Nah, aku telah memposting beberapa hal, terutama kelemahan Karimun Wagon Air udah aku posting di video sebelumnya, nanti kalian bisa baca. Nah, ini khusus 10 hal yang aku suka dan kenapa termasuk menjadi pertimbangan aku kenapa aku harus membeli Karimun Wagon Air. Jadi 10 hal ini apa saja? Yang pertama adalah apa guys? Ya, irit BBM. Karimun Wagon Air ini salah satu mobil LCGC yang sangat-sangat irit guys. Bahkan menjadi julukan bahwa mobil ini dibenci oleh pom bensin guys. Padahal juga nggak segitunya sih ya. Tapi memang kalau dibandingkan dengan mobil yang lain itu sangat irit sekali. Apalagi aku sebelumnya kan pakai Wuling Convero ya. Wuling Convero kan BBM-nya ya standar lah, BBM standar, mobil LMPV ya, dengan cc yang 1500, kemudian berat bodinya yang cukup berat. Wuling Convero ini konsumsi BBM-nya juga nggak bisa dianggap irit ya guys. Mungkin ada 1:9, 1:10, tergantung kaki dan tergantung pemakaian juga. Untuk Wuling Convero yang standar itu 1:10 itu udah lumayan bagus untuk dalam kota ya. Kalau macet-macetan mungkin yang bisa di bawah itu bisa 1:9 atau 1:8. Tapi dari sisi kenyamanan ya memang luar biasa. Wuling Convero enak dan nyaman. Dan aku juga pernah bikin videonya ya, kenapa aku menyesal jual Wuling Convero ya. Nanti silahkan cari di channel Disugi ini guys, dengan judul menyesal jual Wuling. Nah, salah satu keiritan dari Karimun Wagon Air ini adalah BBM-nya itu bisa 1 liter banding 17 guys. Untuk dalam kota yang lancar itu bisa 1:17, 1:16. Tapi kalau macet-macetan bisa 1:14, 1:15. Jadi kan iritnya pol guys. Aku pernah isi bensin itu ya, 1 liter bisa tembus sampai bukan 1 liter, 50.000 itu bisa tembus sampai 100 kilo bahkan lebih, tergantung apa itu jalurnya macet apa enggak. Jadi kalau aku isi 50.000 itu langsung kilometernya aku reset ke 0. Nanti kalau sudah mendekati 100 kilo ya udah siap-siap ngisi bensin lagi. Kadang bisa sampai 100 lebih, karena 110, 115. Tapi kadang juga kurang, nanti tergantung pom bensinnya juga guys. Nah, pom bensin itu kan ada juga yang nggak tahu ya, takarannya aku nggak ngerti ya apakah, tapi memang kenyataannya memang begitu. Ada yang kita beli 50.000 tuh dapatnya mungkin nggak sama antara pom bensin satu dengan pom bensin yang lain. Nah, kalau mau lebih irit lagi biasanya isi yang full, nggak harus full tank. Misalnya kalau aku ngisi Karimun ini tinggal 1 liter, tinggal 1 strip, itu aku isi 200.000 atau 250.000 ya, 200.000, 250.000 itu biasanya udah full. Tapi paling sering aku isi adalah 200.000, karena nanti patokannya gampang. Kalau aku isi 200.000 maka perjalanannya adalah 400 kilo. Nah, tinggal 200.000 isi, tak set ke 0, nanti 400 kilo atau 400 lebih itu baru nanti ngisi lagi.
kadang bisa 430, kadang 420 dan 425. Nah itu tinggal ngisi lagi. Jadi memang Karimun Wagon R ini luar biasa guys. Wah iritnya itu jan pol tenan. Jadi makanya kalau mau irit kantongnya nggak bolong ya sudah beli Karimun Wagon R ini aja. Jadi itu guys. Oke, sekarang lanjut yang kedua. Yang kedua apa guys? Salah satu pertimbanganku ya membeli Karimun Wagon R itu adalah karena lincah ya. Bentuknya kan compact. Kemudian bentuknya compact, terus ada masanan itu lewat tadi. Bentuknya compact, lincah. Jadi enak banget guys. Kalau kita misalnya antar jemput anak sekolah kan padat banget itu ya. Kita nyelepit itu bisa ya. Nggak harus kayak dulu kalau pakai wuling, wah begitu papasan dengan mobil yang agak gede gitu udah nggak bisa. Kalau ini karena mobilnya kecil, nyelempit sedikit aja udah bisa. Jadi parkirannya gampang, terus lincah, kemana-mana kita mudah lah. Apalagi kalau di Jogja ini kan nyari parkir sekarang agak susah ya. Nah, karena bentuknya yang compact dan kecil ini, maka kita menjadi sangat-sangat dimudahkan. Nah ini salah satu yang aku suka dari Karimun ini. Terus kemudian kalau di parkir juga nggak perlu tempat yang banyak ya, yang luar. Jadi kalau di garasi itu biasanya kalau pakai wuling itu ya garasinya mepet banget, bisa untuk motor segala macam itu jadi sempit banget. Nah kalau pakai Karimun ini lebih lega, motor, sepeda itu bisa masuk di garasi, lebih simple lah. Dan mungkin teman-teman yang sudah pakai Karimun ya mungkin akan merasakan ya. Ya ini hampir sama dengan LCGC yang lainnya ya, seperti Agia Ayla, kemudian apalagi ya yang LCGC lah pokoknya. Itu ya hampir sama karena bentuknya compact. Orang-orang yang suka LCGC itu kan karena salah satu bentuknya yang compact, simple, ringan ya. Kalau naik mobil tuh ya kayak naik apa ya, istilahnya bom car. Jadi enak sekali guys, enteng. Jadi karena simple dan misalnya terjadi sesuatu ya, misalnya kayak aku dulu pernah ngajarin istriku mobil rodanya itu masuk ke got itu ya tinggal dorong gitu aja udah bisa berdua gitu, nggak usah perlu bantuan orang lain. Nah ini salah satu yang aku suka dari Karimun Wagon R. Yang kedua adalah bentuknya simple. Nah yang ketiga sekarang, yang ketiga adalah jadi yang satu dua sudah, kemudian yang ketiga itu cukup stabil dikendarai. Jadi walaupun ini bentuknya kecil ya, Karimun Wagon R ini kalau dikendarai cukup stabil guys. Aku nggak tahu ya, pokoknya kalau dibandingkan dengan LCGC yang lainnya ini paling stabil. Apakah karena beratnya yang pas ya dengan powernya atau gimana nggak tahu, atau yang lain-lain, apa misalnya platnya tebel atau gimana itu nggak tahu. Jadi kalau kita test drive ya, ini yang paling stabil ini. Kalau dibandingkan yang lain ya, itu kayak terlalu ringan, bodinya tuh terlalu ringan. Kalau ini cukup stabil, dan ketika kita mengendari dengan kecepatan tertentu itu masih enak, masih nyaman lah. Nggak seringan mobil-mobil LCGC yang lain. Jadi itu. Nanti silahkan kalau kalian komen ya kalau yang udah pakai Karimun Wagon ini ya. Bahkan aku pernah mendapat statement ya dari temen yang belum pernah pakai Karimun Wagon R. Ketika dia pakai Karimun Wagon R, dia kaget itu. Ternyata mobil yang bentuknya aneh. Ternyata bentuknya aneh, kotak pipih ke atas gitu kok ternyata ya enak ya. Jadi memang ini salah satu yang aku suka ya dari Karimun Wagon R. Kenapa? Karena aku dulu pernah punya Karimun Wagon R dari tahun 2014 sampai 2018 ya. Terus kemudian aku jual, beli Wuling Convero, kemudian Wuling Convero sampai 2000 ya, dari 2018 sampai 2021. Nah 2021 tak jual, balik lagi Karimun. Jadi aku udah tahu rasanya naik Karimun itu seperti apa, karena stabil, enak di jalan.
dalam kecepatan tertentu ya guys. Kalau di kecepatan sampai 80 itu masih bagus, masih stabil. Tapi kalau udah 80 ke atas itu ya konsentrasi tinggi guys. Karena apa? Lihat sikon lah. Kalau misalnya anginnya pas kenceng, terus jalannya pas rame, banyak mobil besar ya, bis, truk dan lain-lain, itu ya kecepatan tuh harus dikurangi, jangan sampai 80 lebih. Karena terlalu goyang lah, gampang. Kalau misalnya pas anginnya kenceng ya kita harus menguranginya dengan salah satunya kaca itu agak dibuka dikit lah. Jadi biar nggak terlalu oleng. Jadi itu. Nah, yang keempat guys, apa yang keempat? Yang keempat adalah servis dan spare part murah. Aku telah pernah ya membuat video tentang berapa sih general check up dari Karimun Wagon Air ini. Jadi setelah aku membeli mobil ini, karena aku nggak mau ambil resiko ya, walaupun aku sudah meneliti dengan seksama ya, tak kelilingi lah, tak lihat mesinnya bocor apa enggak, tak ini kan, tapi aku kan nggak tahu jeruannya ya, lebih jeru lagi. Makanya tak bawa ke bengkel, tak bawa ke bengkel resmi, bukan bengkel yang biasa ya. Ke bengkel resmi, Mas, minta general check up kira-kira habis berapa gitu kan. Nah, jadi sama bengkel resmi dicek semuanya. Terus setelah dicek semuanya, katanya semua normal dan lain-lain normal. Mungkin ada pembersihan apa ya kemarin itu, kalau salah throttle ya, throttle itu dibersihkan. Terus kemudian lakernya sebelah kiri depan itu ada bunyi, dan itu harus bisa diganti apa enggak. Kalau misalnya diganti lebih bagus lagi, kalau enggak nanti ada suara-suara gitu. Akhirnya tak putusin untuk diganti. Dan semuanya itu habisnya berapa guys? Nggak nyampe 2 juta guys. 1 juta berapa ya? 1.300.000-an kalau nggak salah ya. Jadi itu sama ganti lakernya. Jadi sangat murah. Dan aku masih ingat ya, selama 4 tahun pakai Karimun Wagon Air yang pertama dulu itu ya, memang setiap servis tuh murah banget. Nah, kalau aku ditanya teman-teman yang pakai Grand Livina ya, yang biasa servis di Nissan ya, servis resmi ya, bukan di bengkel yang biasa, mereka sekali servis 2 juta, 3 juta itu hal yang biasa. Lihat, dengar aku, kamu servis berapa Mas habisnya? Sekian, 700, 500 itu. Kok murah? Jadi servis dan spare partnya itu sangat-sangat murah guys. Jadi Karimun Wagon Air ini memang yang salah satu yang aku suka itu ya itu, nggak bikin kantong bolong guys. Jadi itu guys. Berikutnya yang kelima guys, yang kelima itu apa? Yang kelima itu ini guys, headroomnya itu luas. Jadi walaupun Karimun Wagon Air ini lihat, kamu lihat ya, headroomnya kelihatan nggak? Ini luas banget nih. Ini masih 1 kilan ya. Aku tingginya 167 ya. Ini buat orang yang tingginya 170 lebih pun masih enak. Luas banget headroomnya ini. Jadi walaupun ini kelihatannya mobilnya itu simple ya, mobilnya simple, terus dari luar kelihatan kecil, tapi ketika kita masuk itu mobil ini lumayan lega guys. Jadi headroom itu lega banget. Jadi kalau kalian pengen mobil LCGC tapi tinggi kalian itu sekitar 170 ke atas, ya pilihannya ya Karimun Wagon Air. Walaupun kalau Matic-nya mungkin yang Matic AGS ya, bagi kalian yang belum pernah pakai Matic AGS mungkin harus penyesuaian dulu ya. Kalau kalian yang suka Matic yang responsif ya lebih baik jangan pilih Karimun Wagon Air, mending Brio atau Gia Ayla ya. Matic-nya lebih responsif. Kalau yang memang milih Karimun Wagon Air, pilih Matic ya, Matic-nya Matic AGS gitu ya. Jadi harus menyesuaikan, setiap ada mau kenaikan gigi, gasnya dilepas dulu baru digas lagi. Mungkin penyesuaian seperti itu. Tapi memang headroomnya ini memang sangat luas. Jadi itulah salah satu yang aku suka ya. Karena ya memang lebih nyaman gitu loh. Kalau headroomnya itu nih kayak terasa lega gitu. Jadi enak, nggak kayak mobil-mobil kecil gitu ya guys. Yang keenam adalah mesin dan transmisi bandel guys. Jadi mesinnya Karimun Wagon Air ini memang terkenal mesin yang bandel ya. Karena jarang yang kena masalah ya. Termasuk transmisinya juga termasuk transmisi yang bandel. Jadi walaupun ini LCGC tapi mesin dan transmisinya itu termasuk
bandel karena ini kan kalau nggak salah keluaran tahun 2000 berapa ya, 2013. Tapi kan generasi wagon ini kan sudah meneruskan beberapa generasi sebelumnya ya, termasuk Karimun Kotak, kemudian Karimun Estilo, kemudian Karimun Wagon R. Jadi memang ini mesinnya itu sama transmisinya adalah mesin yang sangat teruji dan bandel. Nah, aku juga pernah membuktikan bahwa selama dulu ya, waktu awal-awal pernah punya Karimun Wagon R yang pertama itu, yang 4 tahun itu ya nggak pernah ada masalah mesin dan transmisinya, walaupun ya ibaratnya jadikan mobil tempur lah. Pokoknya sering dipakai, kilometer juga tinggi, itu nggak ada masalah. Jadi ini salah satu yang aku suka ya dari Karimun Wagon R. Nah, yang ketujuh ya, yang ketujuh adalah posisi mengendarai, guys. Posisi mengendarai dari Karimun Wagon R ini cukup tinggi ya, walaupun ini mobil ACGC itu nggak tenggelam gitu ya, nggak mendelep. Ini ya nggak terlalu jauh ke bawah lah, lebih agak ke atas mungkin ya, di bawahnya ala MPV lah. Kalau R3 itu ya lah agak ke bawah sedikit lah, karena apa, ground clearance-nya kan agak rendah ya, karena bannya itu kan kecil ya, ringnya kan kecil. Tetapi itu kita nggak merasa tenggelam. Jadi kalau misalnya kita berhenti di jalan, di apa ya, di traffic light itu, di sampingnya ada mobil-mobil yang besar atau yang tinggi, itu nggak terlalu tenggelam banget. Jadi kita lebih nyaman lah, lihat di luar itu lebih enak, pandangan lebih tinggi gitu, lebih enak dibandingkan kalau kita pakai misalnya mobil ACGC yang lain yang agak rendah gitu. Jadi ini memang lebih enak karena posisinya kan agak tinggi gitu. Ini yang membuat aku suka ya. Terus kalau kalian pernah nyoba R3 ya, mungkin posisi mengendarainya itu ya hampir mirip lah. Kalau kita di dalamnya itu hampir mirip gitu, walaupun ya sebenarnya nggak persis sih, R3 lebih tinggi sedikit. Tapi di LCGC ini, yang Karimun ini posisinya lebih enak mengendarai. Jadi pandangannya tuh lebih luas, lebih lihat samping, lihat depan itu lebih enak. Berikutnya apa, guys? Nah, berikutnya yang ke-8 adalah relatif murah harganya. Karimun Wagon R ini memang, ini kan tahun 2016, aku bisa dapat dengan harga di bawah 70. Ini udah luar biasa, udah murah banget, guys. 2016 dengan kilometernya 35.000, harganya di bawah 70. Jadi ya hemat dibandingkan dengan kita beli yang mobil LCGC yang lainnya, mungkin harganya masih tinggi, dan ini harganya standar seperti itu. Dan turunnya pun nanti kalau misalnya kita jual pun nggak terlalu banyak turunnya. Jadi khas lah Suzuki itu memang, kalau harga secondnya itu ya cukup stabil ya, karena dia udah punya nama. Jadi itu, guys. Nah, sekarang yang ke-9 apa, guys? Yang ke-9 itu adalah suspensi. Karimun Wagon R ini suspensinya termasuk suspensinya yang empuk. Jadi kalau misalnya ada geronjalan yang kecil-kecil itu seperti nggak terasa gitu. Dia kayak naik perahu gitu aja. Nah, nanti suspensi yang empuk ini ada kelemahan dan ada kelebihannya juga. Kalau kelebihannya yaitu enak kalau di geronjalan, di paving, jalan box ya, jalan yang apa itu, di konblok segala macam itu masih enak. Tetapi kelemahannya ya dia agak limbung kalau dalam kecepatan tinggi, mungkin di jalan raya apa jalan tol itu ya, kalau untuk manuver kanan kiri itu ya agak limbung lah, nggak begitu nyaman. Jadi jangan dibawa dalam kecepatan tinggi. Kalau pas untuk tanjakan, belokan, turunan itu ya, yang turunan itu hati-hati, guys. Kalau turunan pas belok itu kalian kecepatan tinggi itu hati-hati ya. Aku pernah ngalami juga ini pas turunan di daerah ini ya, arah Semarang ya, dari Secang ke arah Ambarawa itu kan lewatin jalan yang agak turun kemudian nanjak gitu ya. Pas turunan aku kecepatan tinggi di atas 70, pas belok itu ya ngeri, guys, mentiung. Nah, jadi usahakan kalau pas turun itu ya kecepatan jangan terlalu tinggi lah, sekitar 60-an itu udah lumayan aman. Jadi suspensinya empuk dan enak, nyaman lah. Sekarang yang terakhir, guys, yang ke-10 adalah dari brand yang sudah ternama dan legendaris.
Sebenarnya Suzuki itu diselamatkan juga atau dinaikkan juga pamornya oleh karena naiknya tren-tren mobil-mobil Suzuki yang lama ya, seperti apa, Katana, Jimny. Nah, yang Jimny itu sekarang terbit lagi Jimny yang terbaru dengan harga yang sangat murah, sangat mahal ya, hampir 500 juta, dan itu pun inden. Nah, ini membuat nama Suzuki itu menjadi lebih lebih bagus lagi. Nah, brand nama Suzuki ini sebenarnya ya akhirnya membuat konsumen ya, termasuk orang-orang yang pernah pakai Suzuki itu merasa, wah Suzuki ternyata hebat juga ya, legendaris juga ya. Nah, ini salah satu yang aku suka juga sekarang. Wah, jadi mau beli Suzuki itu ya bisa jadi nanti sebagai, bisa juga untuk investasi ya, misalnya untuk mobil-mobil Suzuki yang zaman lama pun aja masih, sekarang masih punya nama ya, Katana, Jimny dan lain-lain itu kan masih punya nama. Apalagi kalau kita beli yang Suzuki yang masih tahun muda, jadi ya insya Allah lah mesin, transmisi dan lain-lain itu masih bagus karena brandnya sudah teruji, sudah lama beredar di Indonesia, dan insya Allah ya pasti mereka memberikan garansi yang lebih bagus lagi. Oke guys, itu adalah 10 hal yang aku suka dari Karimun Wagon R. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Kalau kalian ada komentar, silahkan komen di bawah ini. Kalau misalnya ada perlu tambahan, silahkan ditambahkan. Dan kalau ada yang kurang atau salah apa yang aku sampaikan, aku mohon dimaafkan ya. Mudah-mudahan kalian tetap semangat, tetap sehat dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya guys.